Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya mengucap terima kasih karena buku ini saya kira sangat relevan untuk menjawab sesungguhnya manusia di era artificial intelligence ini kan sudah mau digantikan ya dengan humanoid ya, dengan robot-robot itu. Saya kadang-kadang kalau berpikir itu kira-kira manusia ini perlu lanjut apa ora kan? Loh ya, kalau kita di wilayah logika, di wilayah logika mereka sudah ciptakan dan mereka lebih pintar. Saya tadi sebelum kesini tanya sama ChatGPT, kamu itu IQ-nya berapa? Gitu, dia malu-malu, enggak, saya enggak punya. Kemudian, alah jangan malu-malu, coba jelaskan. Itu ternyata 2 kali dari rata-rata IQ kita, kemampuan dia. Lah kalau kemudian mereka itu lebih cerdas, lebih pintar dan lebih segalanya menurut ChatGPT, lantas kita kan kalah. Terus dadi opo? Padahal apa? Artificial intelligence ini sudah bisa mewakili manusia, bahkan lebih cerdas. Maka kalau manusia tidak menjelajah wilayah yang tidak mampu dijelajah oleh mereka, maka manusia hilang, ya kan? Hilang betul. Kita sekarang ini, saya jadi dosen juga targetir, untung mas. Loh iya toh, apa yang saya pelajarkan gitu kan? Oh, saya tanya misalnya mereka, ya Allah, ChatGPT, maka ya Allah, akhirnya kan orang usah saya ini ChatGPT orang haram, halal, ayo. Lihat di kelas saya begitu, tapi kritisisme yang kita bangun. Nah, kritisisme itu kalau tidak ada imajinasi tidak bisa. Ya. Maka ketika kita beragama tanpa imajinasi, maka di samping agama kita ini nanti juga akan kalah dengan artificial intelligence, ya kan? Jadi kita akan kalah dan tidak bisa menjawab persoalan yang sebenarnya kita hadapi. Maka agama dan imajinasi ini salah satu paling tidak ya merupakan ya tawaran-tawaran bagaimana sih seharusnya manusia bisa selamat dari ancaman artificial intelligence ini. Saudara-saudara sekalian, untuk mengetahui ini, maka ada pertanyaan. Sebenarnya ini kan wacana-wacana yang dulu Ibnu Arabi sering disebut, Imam Ghazali, kemudian Al-Hallaj, wacana-wacana klasik yang luar biasa yang muncul pada zaman keemasan Islam. Tapi setelah itu terputus, ya kita mewarisi Al-Ghazali, yang kita warisi, syukur masih ada yang bisa diwarisi, Ihya-nya, ya bagus. Tapi itu pun kadang-kadang nggak khatam itu, membacanya saking besarnya itu ya, saking kita terlalu sibuk pura-pura sibuk ya. Belum kita kalau di sini Mishkatul Anwarnya yang berbicara tentang imajinasi ini, kita kadang-kadang nggak kita sentuh itu, nggak sentuh. Apalagi futuhatnya Ibnu Arabi, baru disebut Ibnu Arabi sudah orang sudah siapa itu aliran apa gitu kan? Karena memang bacaan kita terlalu tadi ya istilahnya dibatasi kotak-kotak tadi. Sehingga ini halal, ini haram ya itu bagus, itu bukan salah, tapi kalau kita cara beragamanya terlalu sempit begitu, maka ibarat dalam kotak, masuk kotak kemudian nanti sendang-sendangan karo kanjane kan gitu kan. Jadi akhirnya ya jadinya agama yang tidak mencerahkan, agama yang mengancam, agama yang bukan agama rahmah tapi agama marah itu kan. Nah iya, Assalamualaikum tapi wajahnya menakutkan. Assalamualaikum. Loh ini salam apa-apa?
Beragama tapi menakutkan, padahal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah untuk kesana ini perlu kita paling tidak memahami beberapa hal. Pertama, ini pertanyaan ya. Pertanyaan tapi pertanyaan filosofis itu. Ayyu syai'in anta? Ini harus dijawab dulu. Nanti baru tahu imajinasi ini. Ayyu syai'in anta, bukan man anta. Ayyu syai'in, kamu itu apa? Oh, bukan pertanyaan ledek, bukan. Kemudian yang kedua, min aina jita, kamu itu dari mana? Wa ila aina sayaudu, dan mau kembali kemana? Ini 3 paling tidak. Di kimia itu ada 4, tapi tidak tinggal sisi. Telu cukup. Dan ini pertanyaan filosofis. Ketika kita jawab ayu syai'an anta, kemudian oh ini bukan saya. Oh ini kaki. Ini kepala. Kemudian ditemukanlah jawaban yang benar bahwa kita itu memiliki jauhar dan memiliki arad. Ada substansi, ada apa? Eksistensi atau eksiden. Itu kan? Lah, antara substansi dengan eksiden atau eksistensi itu sejatinya mana yang lebih utama? Yaitu jauharnya. Dan kita lupa jauharul insan itu apa? Esensi manusia itu apa? Apakah ini? Saya itu ada sebelum saya lahir. Kan rodok konyol kan, ngono kan? Dan saya akan selalu ada meskipun saya sudah meninggal. Jadi hakikat saya itu bukan ini, tapi adalah ruh. Ruh ini. Nah, kalau kita paham bahwa kita itu sebenarnya adalah makhluk spiritual yang sementara transit di dunia ini dalam bentuk materi, kemudian masuk hidup, ini kan hanya transit. Maka kita baru tahu nanti, oh yang dimaksud imajinasi itu nanti kita masuk ke sana. Jadi kita itu makhluk spiritual sebenarnya. Lah kita di sini ini spiritual kita itu, ruh kita itu masuk ke dalam jasad kita, kan gitu kan? Kapan? Saat ibu kita dan bapak kita membuat kita, kemudian kita berusia berapa? 4 bulan, ditiupkanlah. Disitulah mulai ada kehidupan. Itu kan ada hadisnya. Ada hadisnya kan begitu. Lah maka kita itu saat itu ya kan, kemudian kita hidup. Tapi sebelumnya sebenarnya hidup, karena ruh itu maknanya hidup. Ruh itu maknanya hidup, kehidupan itu. Jadi kita itu hidup, kita ini tidak pernah mati. Kita hayayan takil mim manjilin ila manajilin akor. Hanya pindah aja. Kalau bahasa orang saya ngalian, orang yang suka ngalih dari Jeporo pindah ke sana, nanti pindah ke sana, ya, sementara. Jadi hakikat kita itu seperti itu. Dan kita itu dari mana? Dijawab oleh Al-Ghazali, min hadratil ilahiyah. Bentuknya berasal dari Nur Muhammad. Ya. Kemudian ketika kita di sini ini kita tanazul turun karena kita menjadi khalifah, ditugaskan. Kemudian kembali nanti laporannya kemana? Wa ilaihi sayaudu. Kita kembali ke hadratil ilahiyah ini. Jadi wa inna ilaihi rajiun, itu bukan ilahi kepada Allah, hadratil ilahiyah. Tidak mungkin kita kembali pada zat Allah, itu tidak mungkin. Jadi kita ini manusia, tetap manusia. Ya kan, maka di sini juga ada cerita Halaj, ada cerita siapa? Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi dan lain sebagainya sebagai argumentasi bahwa orang dulu itu beragama itu pakai imajinasi. Dan ketahuilah bahwa karena kita ini manusia ini adalah jauharnya itu, intinya sebenarnya adalah latifah rohaniyah robaniyah atau qalbnya ini. Dan itu intinya. Qalb bukan berarti atul lahmin, bukan itu. Bukan seonggok daging, itu bukan itu. Tapi latifah
rohaniyah. Latifah itu sesuatu yang halus, rohaniyah itu abstrak, robbaniyah bersifat robbani, jadi suci. Kita itu bersifat ketuhanan. Maka pantas kalau jadi khalifah itu ya karena punya sifat itu. Kan? Kita ini mulia loh. Kita ini mulia, maka membunuh orang satu fakana ma qatalan nasa jami'a. Oh, Allah marah itu. Maka kita ini, karena kita ini memang pilihan, tidak hanya sebagai hamba Allah, tapi juga khalifatullah fil ardh. Dan itu predikat khalifah itu adalah predikat yang luar biasa. Malaikat aja meri kok, ya, mau usul kan, agak kurang senang kalau bahasa tempat saya itu ya. Dari bahasa itu kelihatannya kan ataj'alu fiha mayyusitu fiha, kan itu kan mempertanyakan. Gusti Allah dipertanyakan. Jawabnya inni a'lamu ma la ta'lamun, kan gitu kan. Itu. Karena memang ini prestisius. Jadi khalifatullah fil ardh ini prestisius. Jabatan yang luar biasa. Maka karena luar biasa inilah kita itu diberi qalb. Dan ini tidak dimiliki oleh yang lain. Dan qalb kita itu punya dua pintu, lil qalbi baban, dua pintu. Tidak kontrakan saja yang dua pintu ya, tapi hati juga punya dua pintu. Kalau dua pintu ya, ini bukan ya. Jadi satu adalah pintu yang menghadap ke alam syahadah, ini tadi alam empiris ya. Jadi jendelanya apa? Cara ini adalah al-hawasul khamsi, panca indera. Ini. Jadi kita melihat ada yang baju hitam, ada yang baju kuning dan lain sebagainya. Ini indera. Kita mendengar ada lagu-lagu melalui telinga, kita merasakan dingin melalui kulit. Ini al-hawasul khamsi. Ya kan? Dan di situ nanti semuanya ini kan sebenarnya kan sinyal-sinyal ya. Kita tangkap atau apa istilahnya? Ya, stimulus kita tangkap masuk ke dalam otak kita, kan gitu kan? Kemudian nanti kita simpan di dalam hipokampus kan? Gitu. Lah kita simpan di situ. Maka sebenarnya kita ini juga di samping itu. Jadi nanti Al-Ghazali juga berbicara tentang ini. Maka saya senang sekali karena saya sebenarnya sedang berbicara tentang cognitive science sebenarnya. Ini yang keahliannya Bu Wamen siapa? Kristi, siapa itu? Kristi, Stella Kristi ya. Ternyata Al-Ghazali juga sudah bicara cognitive science. Itu. Saya baca, oh ini. Itu. Ya gara-garanya di stimulus ini, imajinasi ini tadi. Itu. Lah kedua adalah pintu yang menghadap ke alamul malakut. Alamul malakut itu alam gaib. Gaib bukan berarti tidak ada, tapi karena kita nggak tahu sebenarnya ada. Tapi dan itu sebenarnya keberadaan yang paling tinggi derajatnya. Nah disinilah nanti kemudian para filosof Al-Ghazali, Ibnu Sina atau siapa Mula Sodroh dan lain sebagainya, bahkan Suhrawardi Al-Maktul itu berbicara gradasi wujud ini, tingkatan wujud. Jadi wujud itu sejatinya yang namanya ada itu berada wujud fil lauhil mahfud. Ini bentuknya adalah bentuk archetype. Jadi archetype tapi masih sangat global. Ya kalau Ibnu Arabi mengatakan al-a'yan as-sabita. Ada yang mengatakan an-nafsul kulliyah karena masih dalam ini fi ilmillah. Kalau ada yang mengatakan wujud fi ilmillah. Kalau Al-Ghazali wujud fil lauhil mahfud. Kemudian turun manifest ya. Jadi didisplaykan kemana? Ke bawahnya wujudul hakiki. Jadi setiap ini dalam wujud hakiki ini sudah ada tilisma kalau teorinya siapa itu nama Suhrawardi atau archetype model archetype. Maka di sana itu al arwah junudun mujannadah. Kabeh ana hadise itu. Orang ngarang ya.
al arwah junudun mujannadah itu ada, kan? Maka kenapa orang kumpul ini itu karena di sana juga seperti itu. Hah? Kemudian nanti di dalam turun lagi atau ke tanazul ke yang lebih ini, nanti kemudian bentuknya adalah eter. Ini adalah wujud khayali disebut. Wujud khayali. Kalau kuantum, dalam teori kuantum, ini sebenarnya adalah dalam bentuk Planck. Itu kuak itu kan sebenarnya partikel itu isinya kan sebenarnya kan semacam apa? Ya energi yang datang dan pergi. Ya, al-harokah, jauhariyah. Teorinya Mullah Sadra, al-harokah al-jauhariyah. Kemudian nanti baru mewujud dalam bentuk alam empiris ini atau alam musyahadah ini, yang sebenarnya nanti kelihatan benda ini, tapi sebenarnya ini kalau kemudian Tuhan tidak mengendaki atau diputus di atas, itu sama dengan gambar ini, kalau situ dimatikan ya hilang itu. Maka kita tidak perlu nyembah ini, yang disembah ya yang ada, yang hakikat di sana. Karena itu sini situ itu. Nah kita ini dalam beragama ini lebih banyak berbicara di madhar yang paling luar. Maka kita harus menggunakan kemampuan hati kita atau kolab kita. Bapak ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita itu harus menggunakan, jadi di dalam tadi, kalau pintu luar memiliki alat untuk mencerap melalui al-hawasul khamsi yang nanti disimpan dalam hisul mustarok, maka pintu batin ini juga punya apa, channel-channel. Ini ada dalam kimia usaha ada, di Ihya juga ada. Paling tidak ada 5 pintu. Pertama adalah kuwatul dzikri, kemudian kuwatul hifzi, kuwatul khayali, kuwatul wahmi, dan kuwatul fikri. Ini ada 5 itu. Jadi begini, apa itu semuanya? Jadi di dalam kognisi kita, tidak semua yang kita lihat itu masuk kemudian jadi pengetahuan, tidak. Karena nanti tergantung ini. Pertama adalah karena kita, tadi pintu batin itu, yang menghadap ke alamul malakut ini, itu punya kemampuan daya untuk menyerap pengetahuan ilahiyah. Ya, maka idana mal'ab urijaruhu ilal arsh. Orang suci-suci itu kalau tidur itu rohnya nanti dapat taklim gitu. Tapi kalau roh kita tidur ya diajak-ajak apa? Debt collector ya. Iku beda. Keburon bukan ke atas, imajinasi yang rendah tadi karena kakean utang. Lah nek sing tadi orang soleh-soleh itu rohnya naik. Karena apa? Dia lepas dari pengaruh-pengaruh jasadiah ini. Ya kan? Kemudian di samping itu, setelah dia menyerap pengetahuan atau ilham atau firasat, maka kemudian disimpan. Kemampuan ini disimpan dalam apa, otak kita atau dalam, kalau itu dimal di otak kita, kemampuan otak kita. Kemudian nanti dia ini akan diolah oleh kuah mutakhayyilah, ini imajinasi. Jadi apa yang kita peroleh, kalau kita buka loro, pintu kono buka, pintu kene buka, ya berarti nanti diolah dua-duanya di otak kita. Maka kalau istikharah itu ojo mok sekali, jangan-jangan bebrakan nanti. Nah, itu harus mana yang lebih kuat, itu kan? Karena di sini diolah oleh daya imajinasi. Nah kemudian nanti daya imajinasi ini dilanjutkan kepada kemampuan wahmiyah. Ya, ini adalah memberikan penilaian
keputusannya baik atau buruk, itu di situ. Kemudian masuk lagi, diolah lagi, ini kalau cerdas ya, masuk ke daya fikri, kuwatul fikri. Lah, kuwatul fikri ini adalah kemampuan seorang untuk yukhrijul makna, menangkap makna. Sadurunge wong urip iki lha apa sih? Apa ngombe, mangan, turu, nikah apa iku? Atau apa? Ini kuwatul fikri. Kalau kuwatul imajinasi atau khayali ini ada di dalam kuwatul akli sebenarnya, wilayah rasional. Lah kalau kita berhenti di situ, maka artificial intelligence sudah bisa mengganti kita. Yang tidak bisa diganti adalah ketika kita punya penilaian baik buruk, kemudian fikriyah yang bisa mengeluarkan makna dari sebuah fenomena yang ada, sehingga kita bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak tadi fakina adzabannar. Jadi ini kan ayat yang harus dibaca, gitu loh. Nah, membaca ini tidak hanya cuma diserap, kemudian disimpan, kemudian dikelola melalui akal, tidak cukup. Kita harus masuk lagi, sehingga nanti kalau sudah ke fikri, masuk lagi ke atas, muter, sehingga setiap orang imajinasinya itu bertingkat-tingkat. Lah, para rasul itu diberikan kemampuan imajinasi yang luar biasa oleh Allah, sehingga dia mampu menangkap ayat-ayat atau sinyal-sinyal tersebut dengan sesuatu yang atau bentuk yang sangat jelas. Lah nek kita sinyalnya sangat jelas, pulsane wis ya alah wis wis rapate jelas. Maka sekali lagi ada kaitannya agama dan imajinasi, tapi bukan imajinasi yang rendah, tapi imajinasi yang berkaitan dengan alamul malakut tadi. Saya kira itu.